Heraklius meminta surat Rasulullah, surat dari Rasulullah dan membacanya. Setelah selesai membacanya, terdengarlah suara gaduh ya, suara rame ya. Kemudian Heraklius memerintahkan agar kami dibawa keluar dari tempat pertemuan itu. Aku berkata kepada para bawahannya yang membawa kami keluar, kekuasaannya saat itu tidak beda jauh dengan kekuasaan Ibnu Abu Kabsyah yang ketakutan terhadap kekuasaan Bani Al-Asfar. Jadi kelihatan kalau Heraklius itu kayak takut, bukan takut kayak gimana ya, akan dimenangkan, bahwa kerajaan Romawi itu akan tunduk terhadap Islam, agama Islam atau kepemimpinan Nabi Muhammad kayak gitu ya. Sejak saat itu aku selalu merasa yakin akan kemenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya Allah menunjukiku untuk memeluk Islam. Ini perkataan dari Abu Sofyan. Ini sahih ya, sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Pengaruh surat dari Rasulullah terhadap kaisar ini, Heraklius tadi, bisa ditangkap maksudnya oleh Abu Sofyan, hingga membuat Abu Sofyan memberikan sejumlah harta benda dan pakaian terhadap Dihya bin Khalifah Al-Kalbi yang membawa surat dari Rasulullah. Di perjalanan itu dia berpapasan dengan segolongan orang-orang dari Judzam yang kemudian merampok Dihya bin Khalifah Al-Kalbi tadi ya, dan sama sekali tidak menyisakan harta yang dibawanya. Saat Rasulullah hendak masuk rumah, Dihya tiba dan langsung mengabarkan kepada beliau apa yang menimpa dalam perjalanan tadi ya. Kalau dia dirampok dan semuanya hartanya habis ya, diceritakan. Lalu Rasulullah mengutus Zaid bin Harisa bersama 500 orang untuk pergi menuju Judzam di belakang Wadil Qura. Ya, Zaid tadi melancarkan serangan ke Judzam dan bertempur hingga akhirnya ya dirampok. Orang-orang di sana ngerampok ya, suka ngerampok. Hingga akhirnya dia memperoleh kemenangan. Dia mendapatkan harta rampasan cukup banyak, yaitu 1.000 ekor onta, 5.000 ekor domba, 100 tawanan wanita dan anak. Sebelumnya, iya karena gimana ya? Bukannya apa? Karena saling melindungi kayak gitu loh. Kan kejahatan itu salah satu bentuk kejahatan. Kalau nggak dilakukan kayak gitu, maka akan terjadi kepada muslim yang lain kayak gitu. Jadi sebelum kejadian tadi, Dihya tadi dirampok di Judzam tadi ya, orang-orang Judzam itu ada perjanjian antara Rasulullah dan orang Judzam ya. Nah, pemimpin dari Judzam ini lalu mendatangi Rasulullah dan mengajukan beberapa alasan tentang peristiwa perampokan tadi. Sebenarnya katanya ya, pemimpin itu ya, dia dan beberapa orang itu sudah berusaha untuk membantu Dihya saat dirampok tadi. Karena memang sebelum itu mereka sudah masuk Islam. Nah, jadi beberapa orang Judzam tadi ada yang masuk Islam, maka mereka membantu saat Dihya dirampok. Nah, beliau menerima alasan dan mengembalikan seluruh harta rampasan dan tawanan. Tapi ya masih dilakukan oleh perampok yang lain, bukan pemimpinnya.